Halo guys, kali ini aku mau kenalin kalian sama satu sosok yang luar biasa namanya Marcella Santoso. Lulusan S3 UI ya, tapi akhirnya berujung di jeruji besi karena jago menyuap dalam berbagai kasus lagi gitu. Kasus-kasus besar luar biasa. Jadi kesimpulannya orang pinter tapi kalau nggak punya akhlak ya percuma ya nggak. Ini akhirnya ujungnya jelek. Dalam 60 detik ke depan, gue bakal ceritain kisah dua pengacara ternama, Marcella Santoso dan Arianto Bakri yang jadi tersangka kasus suap hakim 60 miliar. Jakarta keren untuk Gadun FM apabila mampu nih. Marcella Santoso udah keren-keren lulusan doktoral Universitas Indonesia. Malah jadi maklar kasus, serakah sih? Hobinya pamer gaya hidup mewah di medsos, posting foto naik Ferrari. Dan bukan cuma suap hakim aja, ternyata dia juga maklarnya kasus Sembo, Rafael Alun sampai kasus timah Harvey Muiz. Estimasi kekayaan Marcella diperkirakan mencapai 100 miliar. Ari Bakri, pengacara TikTok dengan konten khasnya. Jakarta keren untuk Gadun FM apabila mampu nih. Mobilnya Porsche GT3, Land Cruiser, Land Rover, punya koleksi 21 motor, kapal, sepeda, sampai duit pecahan Singapura. Total kekayaan diperkirakan tembus 150 miliar. Lo makan tuh Jakarta keren Gadun FM, gaya lu haram. Marcella itu kerja di law firmnya si Ari sebagai CEO. Dan dengar-dengar gosip katanya mereka berdua pacaran, bodo amat. Sekarang mereka berdua udah ditangkap jadi tahanan kejaksaan. Mampus. Jangan terkecoh jas rapi dan bicara pasal, karena di balik itu ada mafia hukum berdasi, Marcella dan Ari Bakri. Kalian pikir mereka advokat? Salah besar. Mereka bukan pembela keadilan, mereka pedagang hukum kelas kakap. Kasus suap hakim 60 miliar itu cuma permukaan, yang nggak kelihatan jauh lebih gelap. Dari kasus Sambo, Rafael Alun sang pejabat pajak tajir melintir, Harvey Muiz si koruptor tambang timah, sampai Helena Lim yang selundupin vaksin COVID, semua pernah dilindungi Marcella dan Ari. Bukan karena benar, tapi karena bayarannya sepadan. Mereka ahli, bukan dalam hukum, tapi dalam menutup-nutupi kejahatan. Transaksi, jalan. Manipulasi, biasa. Intimidasi, sudah jadi senjata sehari-hari. Tapi mereka bungkus semua itu dengan satu kata suci, profesional. Lucu ya, penjahat berseragam hukum menuntut dihormati. Mereka bilang mereka cuma bela klien, padahal mereka dalangnya, pengatur panggungnya. Marcella dan Ari bukan bagian dari sistem hukum. Mereka adalah mesin penggilas keadilan, dengan pasal sebagai peluru dan uang sebagai pemicunya.